Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Curia Camelia Agustin dengan NPM 21140710003 dari jurusan Teknik Pertanian tahun 2021, kelas TEP A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor memiliki satuan yang disebut farad. Sesuai dari nama sang penemu, Farad, 1 farad setara dengan 9 kali 1101. Kondensator juga dikenal sebagai kapasitor. Namun kata kondensator masih dipakai hingga saat ini. Pertama disebut olai Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782 dari bahasa Itali condensatore, berkenaan dengan kemampuan alat untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya. Struktur kapasitor. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya, muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Telah dijelaskan di atas bahwa guna dari kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu, kapasitor juga berfungsi sebagai kopling di antara satu rangkaian tertentu dengan rangkaian lainnya di power supply. 2. Sebagai penyaring atau filter di dalam rangkaian power supply. 3. Dalam rangkaian antena berfungsi sebagai pembangkit gelombang atau frekuensi. 4. Pada lampu neon adalah untuk penghemat daya listrik. 5. Pada rangkaian yang ada terdapat kumparan dan terjadi pemutusan atau terputusnya arus, maka akan terjadi loncatan listrik. Nah, kapasitorlah yang berfungsi untuk mencegah terjadinya loncatan listrik ini. Dan yang terakhir, pada pesawat penerima radio, fungsinya untuk pemilih panjang frekuensi atau gelombang yang akan ditangkap. Untuk rangkaian elektronik praktis, satuan farad adalah satuan yang sangat besar sekali. Umumnya, kapasitor yang ada di pasaran memiliki satuan mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad, 1 mikrofarad sama dengan 1 juta pikofarad, 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad, 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad, 1 pikofarad sama dengan 1000 mikrofarad, 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad, 1 nanofarad sama dengan 10 pangkat min 9 farad, 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad. Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitas sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 Columbus dengan rumus yang dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan C kali V. Dengan keterangan Q sebagai muatan elektron dalam Columbus, C sebagai nilai kapasitas dalam farad, V sebagai besar tegangan dalam volt. Jenis-jenis kapasitor. Kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu kapasitor polar dan kapasitor nonpolar.
Kapasitor polar yaitu kapasitor yang memiliki dua kutub di kedua ujungnya, yakni kutub positif dan kutub negatif. Kapasitor jenis ini terbuat dari bahan elektrolit dan berbentuk tabung, serta nilai kapasitasnya lebih besar. Kapasitor nonpolar yaitu kapasitor yang tidak memiliki kutub pada kedua ujungnya, biasanya terbuat dari bahan keramik dan berbentuk seperti kancing. Nilai kapasitasnya lebih kecil dari kapasitor polar. Jenis-jenis kapasitor atau kondensator juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut kegunaannya, yaitu yang pertama, kapasitor tetap. Kapasitor tetap yaitu kapasitor yang nilainya konstan dan tidak berubah. Kapasitor tetap terbagi menjadi 3, yaitu kapasitor keramik. Berbentuk bulat tipis, ada yang persegi 4, berwarna hijau, merah, atau coklat. Kondensator jenis ini dapat dibolak-balik dalam pemasangannya. Seperti contoh gambar pada di bawah, pada kapasitor badannya tertulis angka 104 yang menyatakan nilai kapasitasnya yaitu 100.000 pikofarad atau sama dengan 0,1 mikrofarad. Yang kedua, kapasitor polyester. Pada dasarnya, kapasitor polyester sama dengan kapasitor keramik. Begitu juga dengan cara penghitungan nilai kapasitasnya. Bentuknya seperti permen yang memiliki warna hijau, coklat, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitor kertas. Kapasitor kertas ini sering disebut juga kapasitor Pader. Komponen ini terdiri dari lembaran aluminium dan lembaran kertas, memiliki nilai kapasitasi antara 10 nanofarad sampai 100 mikrofarad dengan toleransi kurang lebih 5% dengan tegangan maksimal 900 volt, memiliki kestabilan yang cukup tinggi. Yang kedua, ada kapasitor elektrolit atau elko. Kapasitor elektrolit memiliki anoda logam yang ditutupi dengan lapisan teroksidasi yang digunakan sebagai dielektrik. Elektroda kedua adalah elektrolit non-padat atau basah atau padat. Kapasitor elektrolit terpolarisasi. Kapasitor elektrolit mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan negatif, ditandai oleh kaki yang panjang positif sedangkan yang pendek negatif, atau yang dekat tanda minus adalah kaki negatif. Yang ketiga ada kapasitor tak tetap. Jenis ini kapasitasnya dapat diubah. Secara fisik, kapasitor ini mempunyai poros yang dapat diputar dengan menggunakan obeng untuk mengubah nilai kapasitasnya, atau diubah secara mekanis atau elektronik. Kapasitor tak tetap sering digunakan dalam sirkuit L atau C untuk mengatur frekuensi resonansi, misalnya digunakan untuk penyetel radio atau penyocokan impedansi pada antena tunar. Pada beberapa kapasitor juga tertera kode untuk mengetahui toleransi dan juga suhu maksimum dan minimum kapasitor. Tabel berikut adalah untuk menentukan toleransi kapasitor, di mana kapasitor yang paling bagus adalah F, di mana mempunyai toleransi kurang lebih 1%, serta toleransi yang paling besar adalah simbol M dengan toleransi kurang lebih 20%. Dan pada tabel di samping, suhu kerja minimum dan maksimum kapasitor juga dapat dilihat dari huruf dan angka di bodi kapasitor, di mana suhu kerja kapasitor dari minus 55 derajat Celcius dengan simbol X dan maksimal lebih dari 200 derajat Celcius dengan angka 9. Jika ada 3 digit, angka pertama dan kedua menunjukkan nilai nominal, sedangkan angka ketiga adalah faktor pengali. Faktor pengali sesuai dengan angka nominalnya, berturut-turut, seperti
1 sama dengan 10 pangkat 1 yang menyatakan nilai 10. 2, angka 2 atau sama dengan 10 pangkat 2 itu menyatakan nilai 100 dan seterusnya. Seperti pada contoh di bawah, nilai 104. 104 angka pertama dan kedua yaitu 1 dan 0 yang menyatakan 10, dan angka ketiga menyatakan faktor pengali yaitu 4. 4 artinya 10.000. Jadi 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000 pikofarad atau setara dengan 10 nanofarad. Untuk kapasitor polyester, nilai kapasitasnya bisa diketahui dengan berdasarkan warna. Seperti pada penentuan nilai kapasitas pada resistor. Seperti pada tabel di bawah yang menyatakan warna hitam menandakan nilai 0, coklat bernilai 1, merah bernilai 2, orange bernilai 3, kuning bernilai 4, hijau bernilai 5, biru bernilai 6, ungu bernilai 7, abu-abu bernilai 8, putih bernilai 9. Seperti pada contoh di samping, berwarna coklat, hitam, orange. Coklat bernilai 1, hitam bernilai 0, orange bernilai 3. Sama seperti pada penilaian sebelumnya, angka pertama dan kedua menyatakan nilai nominal dan angka ketiga menyatakan perkalian, faktor pengalian. Jadi, coklat, hitam, orange memiliki nilai 103. 103, 1 dan 0 merupakan nilai nominal dan 3 merupakan nilai faktor pengali. Jadi 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 pikofarad atau setara dengan 10 nanofarad atau sama dengan 0,01 mikrofarad. Kesimpulannya bahwa kapasitor atau kondensator berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik. Struktur kapasitor terdiri dari dua plat metal yang dipisah oleh bahan dielektrik. Satuan dari kapasitor atau yang berlambang C adalah farad. Kapasitor memiliki dua jenis, yaitu kapasitor polar dan kapasitor nonpolar. Kapasitor perhitungan total kapasitasnya berbeda. Kapasitas adalah kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron. Nilai kapasitas kapasitor dapat diketahui dengan dua cara. Langsung berupa angka yang tercetak di badan kapasitor dan dengan cara mengidentifikasi warna pada kapasitor. Sekian penjelasan materi tentang kapasitor yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.